Iya, shalom semua jemaat Mezbah Doa yang saya kasihi di mana saja berada. Berjumpa kembali ya kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Biarlah kita terus mau merindukan Tuhan, biarlah kita terus mau menyembah, memuji Dia. Biarlah kita membawa hati kita malam hari ini. Sebelumnya kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Sucikan dan kuduskan, ampuni dosa pelanggaran kami dalam pikiran, perkataan dan hati kami Tuhan. Kuduskan kami Bapa, layakkan kami Tuhan. Kami mau datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau merindukan Engkau, Aba Bapa, Engkau penolong dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami, Aba Bapa, Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami, ini penyembahan kami bagimu. Kami bawa ke hadapan hadirat Tuhan menjadi dupa yang berbau harum. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Katakan Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku. Katakan Aba Bapa, amin. Tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Katakan ajar aku Tuhan, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Biar kita mau terus datang kepada Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang mengetahui seluruh hidup kita saudara. Mari datang katakan, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku, Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Katakan dengan iman, ajar aku Tuhan, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu.
setia Tuhan kepadamu. Ajar kami setia pada Tuhan yang hidup, sebab Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Karena itu kami mau berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Ajar kami Bapa, ajar kami setia di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajar kami terus berpegang kepada rencana dan kehendak-Mu. Lebih lagi saudara, biar ini menjadi doa kita. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Kami percaya Kau sanggup menolong. Kau Tuhan yang setia. Engkau segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau berkata, Engkau segalanya bagi hidup kami Yesus. Engkau segala-galanya bagi jiwa kami. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satu pun Tuhan yang lebih indah daripada Engkau. Kau segalanya bagiku. Katakan saudara, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara, ku angkat suara memuji. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan menyembah. Kami angkat suara, ku angkat suara memuji-Mu. Haleluya. Engkau segalanya. Katakan saudara, Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Amin. Yesus Kau kekasih jiwaku. Amin Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Amin Tuhan, dari kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, Yesus Kau segalanya. Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada Tuhan, tak ada yang dapat memisahkan-Mu. Yesus Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkan. Tak ada yang dapat memisahkan dari kasih-Mu Tuhan. Amin. Yes Lord, dari kasih-Mu. Katakan dengan iman, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara, ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya.
angkat tangan memuji-Mu Tuhan. Amin. Kami memuji-Mu, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan kami Tuhan, menyembah-Mu. Kami angkat suara, ku angkat suara memuji-Mu. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih, Engkau segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami, karena kami tahu dan percaya sumber pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Bapa. Karena kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang menolong kami, Engkau Yesus yang mengangkat hidup kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami Bapa, karena Engkau yang selalu menolong kami Tuhan. Kami tahu dan percaya tidak ada pertolongan lain selain di dalam nama Yesus. Apapun masalah persoalan yang kami hadapi hari ini, kami mau tetap memandang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Engkau yang sanggup mengambil alih segala persoalan di hidup kami. Engkau yang sanggup menolong setiap kami, apapun masalah kami Tuhan. Kami tahu dan percaya kuasa-Mu lebih besar dalam hidup kami Bapa. Mari buka hatimu saudara, angkat hatimu pada Tuhan. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Sehelai dari rambut kami tidak akan jatuh Tuhan, tanpa seizin-Mu tak akan terjatuh, tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Lebih lagi saudara katakan, Tuhan Engkau selalu menolong. Kami percaya Bapa, Engkau yang selalu menolong kami, selalu menjaga hidup kami, menjagaku. Tidak sehelai dari rambut kami jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Kau yang selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Lebih lagi saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Tidak sehelai dari rambut kami jatuh Tuhan tanpa seizin-Mu. Amin. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan Kau selalu, Tuhan selalu menolongku,
menjaga kami Tuhan. Amin. Menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Bahkan tidak sehelai dari rambutmu jatuh tanpa seizin Tuhan. Engkau yang mulai lemah hari-hari ini perkatakan, Tuhan, aku percaya. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu setia menopang kami. Karena itu malam ini Tuhan, topang kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan, memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian. Saya percaya kita semua baik, sehat, luar biasa saudara ya. Tetap di dalam perlindungan Tuhan. Ya, saya ingin membacakan kesaksian terlebih dahulu ya, biarlah saudara terus mengirimkan kesaksian yang belum dibaca, bersabar. Kita percaya bahwa semua nanti akan ada waktunya ya. Ibu Shalom, saya seorang ibu dari Makassar. Saya pendengar setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur serta Sunday Online dan semua khotbah-khotbah ibu lainnya. Khotbah ibu yang pertama kali saya ikuti adalah dengan judul Masuk dalam Dimensi Tuhan. Saya mau bersaksi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, Bu. Awal bulan lalu ada benjolan di kepala saya, seperti bisul. Saya periksakan ke dokter dan dokter berkata ini adalah kista yang harus diangkat dan dibedah. Esok harinya ketika sedang mengikuti Mesbah Doa, air mata saya mengalir sepanjang Mesbah Doa ketika pujian penyembahan. Saya berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolong sembuhkan saya. Kalau yang lain Tuhan tolong, pasti saya juga Tuhan sanggup menolong. Saya ingat Ibu Debbie bilang, nggak usah cari-cari pendeta, datanglah sendiri kepada Tuhan, amin. Jangan pernah mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan, maka pasti Tuhan akan menolong. Saya janji pada Tuhan, Bu, kalau Tuhan menyembuhkan, maka saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Saya menelpon pendeta saya, tapi tidak diangkat. Singkat cerita, 3 hari kemudian saya ditelepon oleh petugas rumah sakit bahwa operasi dijadwalkan besok. Malamnya saya terbangun sekitar jam 2 lebih dan saya ambil keputusan untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Sambil menangis saya bertanya kepada Tuhan, dulu sebelum mengenal Engkau saya tidak pernah takut. Kenapa setelah mengenal Engkau Tuhan saya kadang-kadang merasa takut? Tiba-tiba ada suara yang berbicara di hati saya, itu karena kau takut kalau aku tidak menyertai-Mu. Saya merenung dan iya benar Tuhan, saya bilang. Saya memang takut kalau sampai Tuhan tidak beserta dengan saya. Dan akhirnya malam itu ya saya dijamah Tuhan dan saya merasa damai dan diberi peneguhan oleh Tuhan. Paginya saya bilang kepada suami saya kalau saya tidak mau dioperasi. Sekarang Bu, saya dalam masa pemulihan, benjolannya sudah tidak ada, sudah hilang. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhanlah yang menyembuhkan. Dan saya walaupun sampai sekarang saya tetap ke dokter. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga Ibu Debbie dan keluarga dan seluruh tim. Ya, tetap semangat dan penuh hikmat Tuhan untuk tetap terus melayani jiwa-jiwa. Terima kasih Bu, maaf kalau kesaksian saya ini panjang dan kata-kata saya kurang beraturan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, satu kesaksian yang sangat luar biasa yang boleh kita dengar pada hari ini. Ya, bagaimana saudara Tuhan itu menyembuhkan, bagaimana Tuhan itu memulihkan ya, bahkan benjolan yang ada di kepala ya, yang tadinya dokter berkata harus dioperasi, tetapi dengan iman percaya ya ibu datang kepada Tuhan ya dan berserah kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan, dan kita melihat Tuhan menolong dan bahkan menyembuhkan tanpa operasi.
Ya benar, ya saya tertarik dengan perkataan ibu yang berkata dulu sebelum saya kenal Tuhan saya tidak pernah merasa takut. Tapi kenapa sekarang setelah saya mengenal Tuhan saya justru merasa takut? Iya saudara, ini adalah sebuah pernyataan iman yang sangat jujur ya. Luar biasa ya, dan ternyata ya Tuhan berkata sebenarnya kamu takut kalau aku tidak menyertaimu. Saudara, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itulah segala-galanya bagi kita. Tanpa penyertaan Tuhan ya maka kita akan gagal, kita akan menyerah, kita akan takut dalam setiap keadaan dan situasi. Tetapi ketika Tuhan beserta, ya kita tahu dan percaya bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun asal Tuhan beserta, maka gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bukan soal di mana kita berada, masalahnya adalah penyertaan Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksian yang sangat luar biasa buat kita semua. Ya saya sangat dikuatkan dan saya percaya semua juga Jemaat Mesbah Doa dikuatkan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut saudara. Ya kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa dan Tuhan itu ya Tuhan yang memulihkan setiap kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah baca di Amos 2, bagaimana Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang tidak bertobat, yang menghukum Israel, bangsa-bangsa yang berbuat jahat kepada umatnya Israel. Tetapi Israel sendiri tidak lepas dari penghukuman. Ya kita sudah baca tadi malam dari Amos pasal yang kedua. Ya kita sudah sampai di Israel dihukum oleh Tuhan. Hukuman atas Israel, hukuman atas Yehuda. Ya Tuhan berkata ya karena mereka itu sudah tahu hukum Tuhan, sudah mengenal firman, tapi mereka tidak mau melakukan. Jadi lebih berat kalau kita ini sudah tahu firman, tapi mengabaikan hukum-hukumnya, tidak berpegang pada ketetapannya dan sengaja melalaikan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita terus berlomba saudara. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Sudah sampai pada ayat yang ke-9 ya. Kemarin Tuhan berkata ya bangsa Israel itu lupa. Mereka membawa bahkan dewa-dewa mereka mempersembahkan korban kepada dewa di atas mezbah Tuhan malah ya. Ayat yang ke-9 tadi malam mereka lupa padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Tuhan bilang bangsa ini lupa ketika orang Amori yang akan membinasakan mereka, Tuhanlah yang memusnahkan bangsa Amori itu untuk Israel. Tetapi mereka lupa saudara, orang-orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan kuatnya itu seperti pohon tarbantin. Tapi Tuhan sudah memunahkan dan orang Israel lupa apa yang Tuhan perbuat bagi mereka sehingga mereka memilih untuk ya menyembah berhala kembali. Ayat yang ke-10 dikatakan, padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Tuhan mengingatkan bangsa ini, Tuhan yang memimpin mereka ya dari awal hingga akhir masuk ke tanah, keluar dari tanah perbudakan di Mesir untuk menuju ke satu negeri yang Tuhan janjikan. Ya, pada hari panas terik Tuhan mengirimkan tiang awan untuk menudungi mereka. Di waktu malam Tuhan beri tiang api untuk memberikan kehangatan pada mereka. Tetapi mereka lupa saudara akan perbuatan Tuhan. Makanya Tuhan bilang dia ingatkan lagi saudara, ingat. Ya, apa yang sudah ya aku lakukan buat kalian ya. Apa yang sudah aku perbuat, aku telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Artinya apa? Tuhan mengingatkan bangsa ini, akulah yang mengeluarkan engkau dari perbudakan. Aku yang menyelamatkan engkau. Kalau hari ini artinya apa saudara? Ingat loh, Tuhanlah yang Tuhanlah yang menyelamatkan kita, Tuhanlah yang menebus kita dari lubang kubur dan kebinasaan. Ya, jadi saudara, kepada bangsa ini para nabi terus-menerus ya Tuhan ingatkan ya untuk mengingatkan bangsa ini. Ya, para nabi itu dikirim untuk mengingatkan Israel termasuk Amos, tetapi bangsa ini terus-menerus menentang ya apa yang dikatakan oleh para nabi itu, bahkan hukum-hukumnya. Apa yang telah Allah lakukan kepada bangsa itu saudara. Ya, ketika Tuhan mengingatkan ya betapa Tuhan itu sudah ya
terus-menerus membawa mereka, ya terus-menerus menyertai mereka. Jadi Tuhan suruh mereka ingat apa yang telah aku lakukan, kata Tuhan, untuk engkau. Ya, bahkan apabila kita membaca, saudara, daftar dari ya perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, maka kita ini akan heran ya bahwa Tuhan itu ajaib. Tetapi bangsa ini memiliki sifat pelupa, pura-pura lupa dengan kebaikan Tuhan, pura-pura lupa dengan penyertaan Tuhan, pura-pura lupa dengan apa yang sudah Tuhan perbuat. Ada baiknya kita bikin daftar dalam hidup kita, catatan tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya kalau mau dicatat, kata Mazmur, tidak tercatat semua kebaikan Tuhan. Maaf saudara, bahkan kita masih bisa bernapas sampai malam ini, itu karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa hidup di tengah pandemi ini, di mana begitu banyak orang yang sudah ya tidak diberi kesempatan hidup. Kita masih diberi kesempatan hidup. Itu artinya saudara, kita harus mencatat setiap perbuatan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara ya, marilah kita mau terus sungguh-sungguh, ya melihat kepada Tuhan, ya melihat kepada perbuatannya yang ajaib. Ingat akan setiap perbuatan Tuhan, ingat akan setiap kesetiaan Tuhan. Bangsa ini memiliki sifat pelupa, tetapi apa yang akan dikatakan oleh para nabi itu mengenai kita, saudara, ya kesetiaan Allah pada masa lalu seharusnya mengingatkan bangsa Israel untuk mentaati Dia terus. Demikian juga dengan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, hendaknya kita terus mengingat agar kita ini terus setia dan mengiring Dia sampai pada akhir. Jangan pernah putus asa, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ingat, orang itu kalau ingat akan kebaikan Tuhan, dia nggak mudah bikin dosa. Kalau kita ingat akan kebaikan Tuhan, kita bisa meneteskan air mata, dan tidak mungkin aku akan memilih kenajisan karena aku ingat perbuatan Tuhan yang begitu besar. Aku tidak akan mungkin berselingkuh karena aku ingat Tuhan itu sudah menyelamatkan aku. Aku tidak mungkin bisa nyuri atau melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan karena aku mengingat Tuhan itu begitu baik. Mari saudara, kita perlu terus mengingat kebaikan Tuhan. Kita perlu terus mencatat apa yang Tuhan perbuat atas hidup kita, segala kebaikan-kebaikannya, dan itulah yang akan membuat kita belajar bersyukur dalam segala keadaan. Tapi bangsa ini punya sifat pelupa, pura-pura lupa. Jangan pura-pura lupa dengan kebaikan Tuhan. Jangan pura-pura lupa dengan kesetiaan Tuhan. Bahkan nafas yang kita hirup hari ini, itu adalah tanda kesetiaan Tuhan. Dikatakan di sini saudara, ya ayat yang ke-11, aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata, Dia telah membangkitkan dari keturunan-keturunan mereka sebagian menjadi nabi. Kita tahu bersama, ya seperti Amos ini, dia hanya seorang gembala domba, tapi dipanggil Tuhan untuk menyatakan kebenaran, mengingatkan bangsa ini, menegur mereka. Tuhan itu baik. Bahkan di tengah pandemi ini juga saudara, kita melihat Tuhan mengangkat orang-orang untuk berbicara kepada kita semua. Mungkin lewat YouTube, mengingatkan firman Tuhan, menuntun kita kembali bertobat. Itu kebaikan Tuhan. Saya bersyukur mesbah doa ini adalah sesuatu yang dari Tuhan. Benar, kalau saya ingat saudara, bagaimana dari tahun 2019 Tuhan memerintahkan kepada saya untuk segera cepat ambil media untuk pengkabaran Injil, ambil media untuk memberitakan firman Tuhan. Setiap hamba Tuhan itu dipanggil berbeda-beda. Ada yang dipanggil di pedalaman, ada yang dipanggil di mana, ada yang dipanggil di mana, tapi tujuannya satu, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi saya bersyukur Tuhan percayakan pelayanan ini. Saudara bisa melihat ya, mesbah doa kalau bisa ditonton sampai 60.000 orang, keluarga-keluarga yang dipulihkan. Bukankah ini juga cara Tuhan menyatakan kebaikannya? Tuhan bilang, aku mengangkat nabi dari keturunanmu, mengangkat para nazir untuk mengingatkan engkau akan segala perbuatan, untuk mengingatkan kepadamu sebelum penghukuman itu datang, untuk mengingatkan agar engkau bertobat. Tapi di mana kesetiaanmu, kata Tuhan? Mereka itu pura-pura lupa saudara. Ya, para nabi terus menerus diangkat Tuhan, dipilih Tuhan dari Israel sendiri untuk menyatakan ya bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana Tuhan itu menyatakan. Ya, para nazir pun bersumpah untuk melayani Allah. Ya, sumpah itu meliputi ya tidak
minum anggur, tidak pernah memotong rambut mereka, tetapi bukannya dihargai karena kehidupan mereka yang tertib ya dan ikut firman, mereka justru didesak untuk melanggar sumpah mereka dari bangsa yang berdosa ini. Jika para nazir itu menjadi rusak, maka hanya tertinggal sedikit pengaruh untuk kebaikan di antara bangsa Israel. Apa itu para nazir diangkat oleh Tuhan? Para nazir ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dan mereka itu terikat sumpah untuk melayani Allah. Dan sumpah itu meliputi misalnya mereka tidak boleh menjamah minuman keras, anggur, tidak boleh memotong rambut mereka ya seumur hidupnya. Tetapi justru orang-orang ini yang sudah dipakai Tuhan, yang sudah diangkat oleh Tuhan, didesak oleh bangsa dan umat itu untuk melanggar apa yang Tuhan suruh. Kita lihat di dalam perjanjian lama hukumnya itu berat untuk menjadi hamba Tuhan, saudara. Ya tidak seperti sekarang kita hidup di zaman kasih karunia. Ya semua sekarang ya boleh, yang terpenting adalah hidup dalam kekudusan. Kita menjaga hidup kita dalam kekudusan. Tapi zaman dulu ya mereka para nazir tidak boleh potong rambut, tidak boleh menyentuh sama sekali ya anggur, tidak boleh melakukan ini dan itu. Tetapi di zaman perjanjian baru kita lihat Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kamu boleh minum sedikit anggur agar pencernaanmu itu baik. Ya karena perjanjian baru itu Tuhan Yesus datang memperbaiki, dia menggenapi ya dan memperbarui apa hukum-hukum Tuhan itu dalam Kristus digenapi semuanya. Jadi kita tuh bersyukur, saudara. Tetapi bangsa ini, para nabi, para nazir didesak oleh mereka, suruh langgar hukum Tuhan. Makanya Tuhan berkata memang kebangetan. Dikirim nabi untuk mengingatkan akan kebaikan Tuhan, mereka justru memaksa ya para nazir itu untuk ya melanggar titah Tuhan. Ayat 12 berkata, tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur ya dan memerintahkan ya kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Justru nabi disuruh jangan bernubuat. Nazir dikasih minum anggur biar mabok, saudara. Ini kebangetan sekali bangsa ini. Mereka itu bukan hanya menentang, tetapi mereka melanggar semua titah Tuhan. Nabi disuruh jangan bernubuat. Gak usahlah kamu ngomong-ngomong pertobatan. Gak usahlah kamu bernubuat yang begitu. Kami tidak mau mendengar. Ngomong tuh yang enak-enak saja. Ayat 13, sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. 14, orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pada hari murka Tuhan itu turun, tidak ada seorang pun bisa menyelamatkan diri. Pada hari murka itu turun, tidak ada seorang pun lagi yang akan dapat dengan kekuatannya, dengan hartanya, dengan apapun, tidak bisa kita menyelamatkan diri, saudara. Ayat 15, pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kakinya tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Ayat 16, juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Mengerikan, saudara, ketika mereka tidak mau taat pada Tuhan, maka mereka justru merusak orang-orang yang diutus Tuhan. Ya pada hari itu, kata firman Tuhan, ini menerangkan saat ketika Asyur hendak menyerang Israel, menghancurkan Samaria dan mengangkut bangsa itu ke pembuangan. Itu terjadi di tahun 722 sebelum Masehi. Kekalahan militer ini terjadi beberapa dekade setelah pernyataan ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Amos tidak lama digenapi. Tiba-tiba Asyur menyerang Israel, menghancurkan Samaria. Ya itu yang Tuhan maksud, mengangkut bangsa itu ke dalam pembuangan di tahun 722 sebelum Masehi. Saudara, kita lihat di sini ya. Ayat 16 tadi berkata, juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan, ya mereka akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Artinya apa? Ya tidak ada lagi, saudara, ya sesuatu yang bisa membuat mereka berani, para pahlawan. Bahkan tidak, kalau kita lihat tayangan-tayangan di televisi atau film-film yang penuh dengan ya berbagai gambaran tentang orang-orang yang ya mengalami rasa takut ya, bahkan banyak ya mereka itu lari ya tanpa pakai baju, pokoknya karena saking ketakutan. Di sini dikatakan orang-orang yang berhati berani pun ya antara para pahlawan akan melarikan diri telanjang pada hari itu. Artinya apa? Ya ketakutan, tidak lagi bisa mengenakan baju perang atau apapun saat
Tuhan itu murka, maka semua itu akan hilang lenyap. Keberanian, kepahlawanan, kekuatan hilang semua pada hari itu. Jadi saudara, sebelum sesuatu terjadi lebih buruk, sebelum semuanya murka Tuhan terjadi turun atas hidup kita, bangsa kita, mari kita bertobat. Mari kita mau berkata, Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran-Mu, kami mau mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan. Biarlah kita ini mau tetap mengingat kebaikan Tuhan. Kenapa bangsa Israel dihukum? Mereka tidak ingat akan kebaikan Tuhan sehingga mereka memilih untuk berdosa. Kita mau berkata kepada Tuhan malam ini, kami mau ingat Tuhan seperti tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Israel. Kami tahu juga sebegitulah kesetiaan Tuhan menyertai hidup kami. Kami mau Tuhan untuk senantiasa percaya. Kami mau untuk senantiasa berharap. Kami mau untuk senantiasa mengingat akan penyertaan Tuhan yang membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan di Mesir, menuntun mereka di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Kami tahu demikian juga Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini ungkapan hati dan iman kami di hadapan Tuhan. Seperti tiang awan yang meneguhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Amin Tuhan. Hatiku selalu tenang di dalam kebaikan-Mu. Mari ingat kembali saudara peristiwa ini. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hamaku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai kami, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau jagai kami dengan kebaikan-Mu, dengan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami. Terima kasih Engkau menjagai kami Tuhan dengan segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kami tidak ingin melupakan setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang melupakan kebaikan Tuhan dan meninggalkan Engkau. Kami mau ingat segala perbuatan kasih kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Itulah yang akan membuat kami terus bersyukur dan terus menjaga komitmen kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Setiap keluarga demi keluarga, suami istri anak-anak, Tuhan jagai pelihara kami dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, sehingga masa depan anak-anak kami terjamin, bahkan jodoh mereka Tuhan yang telah menentukan. Bagi keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami Tuhan, keluarga besar kami semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan para single parent Tuhan menjagai kesetiaan-Mu Tuhan senantiasa ada atas mereka. Kami juga terus berdoa untuk setiap mereka yang sakit. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Sakit apapun juga, bahkan yang sedang terinfeksi COVID, kami berdoa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami ada dalam tangan-Mu. Kalau belum saatnya kami mati, kami tidak akan mati, tapi kami akan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Pada malam
ini kami berdoa. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan, aku disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang terikat dan ada dalam pergumulan yang berat, tertekan dengan beban hidup yang begitu berat, yang terikat dengan hutang piutang, yang terikat dengan sakit penyakit, yang terikat dengan masalah rumah tangga yang belum dipulihkan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, yang terikat dengan obat tidur, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan kepahitan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, yang terikat dengan kekecewaan, amarah, kebencian, terikat dengan sakit hati, iri hati, ketakutan Tuhan, kecemasan. Kami lepaskan ikatan-ikatan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dimerdekakan, kami dimenangkan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang kuat dan berkata, aku adalah para pahlawan itu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu kami kuat, kami merdeka, kami dikuatkan. Tuhan, Engkau juga terus memberkati setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan setiap kandungan yang tertutup. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah sang pemberi kehidupan. Kami terus berdoa juga bagi setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Kami terus lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia. Berkati Tuhan bangsa ini, rakyatnya, tanahnya, lautnya, airnya, udaranya diberkati oleh Tuhan. Tempat kami berpijak, tempat kami dilahirkan, Tuhan berkati Indonesia. Ampuni bangsa kami Tuhan atas nama Indonesia datang di hadapan hadirat-Mu, memohon pengampunan-Mu atas bangsa ini. Ampuni, sucikan, kuduskan bangsa kami, mulai dari jajaran teratas. Tuhan, kami berdoa Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, para pejabat yang ada di atas bangsa ini, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan, biar terjadi hujan pertobatan. Ada roh takut akan Tuhan di dalam kepemimpinan mereka di atas bangsa ini, sehingga Tuhan berkenan dan dosa bangsa ini tidak diperhitungkan menjadi murka bagi seluruh bangsa ini. Tapi Tuhan, kami berdiri atas bangsa ini memohon Tuhan pengampunan dan anugerah keselamatan. Terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Orang kembali ke jalan yang benar, meninggalkan dosa, bertobat, berbalik kepada Tuhan dan percaya kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Tuhan memberkati setiap mereka yang setia berdoa untuk negara dan bangsanya. Seluruh tim medis yang ada, kami berdoa di masa pandemi ini tidak ada kematian massal, ya ada kesembuhan massal. Berkati setiap bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Tuhan, turunlah kiranya Bapa setiap berkat yang baik, sehingga hidup kami diberkati, kesehatan kami diberkati, keuangan kami diberkati, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah yang Roh Kudus menyertai hidupmu, mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Tuhan memberkati setiap saudara yang setia berdoa. Haleluya.